Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amrul di channel YouTube Asal Ngupload. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan relay. Apa itu relay? Apa fungsinya? Apa kegunaannya? Dan bagaimana cara memakainya? Relay adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai saklar atau switch yang dikendalikan melalui gaya elektromagnetik. Kita contohkan dengan sebuah ilustrasi. Teman-teman perhatikan dua kabel ini ya. Kalau kita mau menyambung kabel ini ataupun kita mau menyalakan lampu, cara yang paling simpel adalah dengan menempelkan kabel biru dan kabel merah seperti ini. Dengan menempel seperti ini, maka lampu akan nyala, mati, nyala, mati. Nah, cara ini tidak simpel, tidak tidak efisien, makanya ada tombol saklar. Nah, seperti ini. Untuk lebih mudahnya, ini kita kesampingkan dulu relaynya. Ini sengaja saya bongkar agar memudahkan. Jadi ketika kabel merah dengan kabel biru ini kita hubungkan dengan saklar, kemudian kita tekan, ini kondisi mati, ini hidup, ini mati, ini hidup. Ini simpel ya. Setelah kita tutup, maka kita lebih aman lagi karena tidak bersentuhan langsung dengan kabelnya. Apalagi kalau untuk tegangan 220 AC listrik rumah, tentunya ini akan nyetrum ya kalau tidak berlapis. Nah, sekarang kita fokus membahas perbedaan atau persamaan antara saklar dengan relay ini ya, untuk agar lebih mudah kita pahami. Relay itu sama dengan saklar, cuman kita gerakkan dengan menggunakan elektromagnetik. Nah, misalnya saklar ini kita gerakkan dengan tangan seperti manual dengan tenaga. Ya, ini kita lihat di bagian dalamnya ini kan kelihatan. Nih menempel. Nah, nempel nih kan. Lalu bagaimana cara memfungsikan relay agar relay bisa bekerja seperti saklar seperti ini? Kalau seperti layaknya kalau kita lagi menekan relay seperti ini. Kita fokus dulu di relaynya, kita kesampingkan saklarnya. Kita langsung lihat di bagian bawahnya. Ini di bagian bawahnya ada 5 pin. Ada 5 pin. Nah, kita gambar aja langsung pinnya. Ini adalah relay yang sering digunakan, SPDT, single pole double throw, atau SDST ya, hampir sama lah. Kalau jenengan nyari relay ya biasanya langsung disediakan yang namanya relay seperti ini. Nih, relay yang kebanyakan dicari sama orang. Kita langsung gambar saja. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 ya. Gambarnya agak jelek, nggak apa-apa ya, agak kurang rapi gambarnya. Yang penting kita bisa merepresentasikan. Nah, kemudian mana bagian yang memicu magnet agar dia bekerja seperti layaknya saklar seperti ini. Nah, untuk relay yang jenis ini yang sering digunakan ini SDST atau SPDT. Pemicu magnet ada di yang N2 ini. Kita tulis M1, M2. Oke. Kita coba aja ya. Langsung kita coba, kita buktikan bagaimana magnet akan memicu relay. Bagaimana kalau dibalik ya?
sama saja karena dia isinya kan koil kumparan. Ya, barusan sudah kita lihat contoh bagaimana untuk menyalakan sebuah relay ya, memicu relay agar dia seakan-akan kalau saklar itu di tombolnya seakan-akan diginikan. Kemudian yang dia hubungkan itu apa sih? Yang dihubungkan oleh relay. Nah, di sini kan masih ada tersisa 3 pin lagi, 3 pin. Ini 3 pin. Nah, ketika dia dalam keadaan mati, dia akan terhubung ke salah satu pin ini. Kita beri aja huruf, kita beri pin 1, pin 2, pin 3. Pin 3 ini ketika dalam keadaan mati atau yang M1 dan M2 ini tidak terhubung sama sekali ke arus, maka magnetnya tidak bekerja dan dia hanya akan terhubung ke salah satu pin. Misal yang di sini ada pin nomor 1. Kemudian dinamakan NC. Apa itu NC? NC adalah normally closed. Normally closed. Maka kalau ada NC ada NO. NO sama dengan normally open. Hampir setiap relay itu mempunyai NC dan NO. Itu hampir setiap relay pasti mempunyai itu. Ya. Jadi NC itu artinya dalam keadaan nggak diapa-apain itu dia terhubung. Contohnya seperti lampu kulkas itu ketika tombolnya itu tidak ditekan malah lampunya nyala, tapi ketika tombolnya ditekan itu malah lampunya mati. Itu namanya normally closed, artinya dalam keadaan tidak diapa-apain tersambung. Kalau NO dalam keadaan nggak diapa-apain, normally itu keadaan normal nggak diapa-apain, itu open, tidak terhubung. Contohnya yang 2 dengan 3 ini tidak terhubung. Kalau M1 dan M2 tidak mendapatkan tegangan, ya. Tidak cuma relay ya, saklar pun ada yang mempunyai NC dan NO. Meskipun rata-rata kebanyakan saklar seperti yang di rumahan itu nggak ada NE, nggak ada NC ya, adanya cuma NO saja, normally open. Ya. Jadi 3 pin ini yang dipicu oleh magnet ini itu akan memicu ini berpindah ke nomor 2 ya. Jadi 3 akan terhubung dengan 2 jadi yang 1 akan terputus pindah ke nomor 2 sini. Kalau magnetnya mendorong ya, istilahnya mendorong ini ya. Nih, jadi dari pin ini semula terhubung dengan yang ini akan berpindah ke pin ini. Sehingga pin ini itu tidak kita pakai semuanya boleh ya. Misal ini adalah inputnya kita taruh di sini. Input, outputnya ini output. Nah, jadi udah kita pakai 2 tok ini. Jadi ketika dalam keadaan mati ini tidak akan terhubung. Ketika nyala baru terhubung. Nah, nomor 1-nya tidak usah dipakai, boleh. Atau sebaliknya kita pakai hanya nomor 1 saja. Contohnya seperti yang lampu kulkas yang tadi saya jelaskan, lampu kulkas ini boleh. Apakah bila terbalik bisa misalnya inputnya di sini, yang ini menjadi input,
ini menjadi output. Boleh terbalik-balik, boleh ya. Intinya yang jelas nomor 3 jadi terhubung ke nomor 2, nomor 1 terputus gitu kalau nyala. Oke. Nah, selanjutnya agar kita semua tahu apa yang terjadi ketika relay ini mendapatkan arus tegangan, saya sudah mempersiapkan 2 buah relay yang sama dengan tipe yang sama, namun yang satu sudah saya bongkar. Nah, ini ya, kita lihat. Kita coba yang ini yang sudah saya bongkar. Yang 2 pin ini terhubung dengan koil yang ada di sini, terhubung dengan koil, dengan satu yang ada yang koil. Ini terhubung dengan koil. Perhatikan rekan-rekan, ini di sini ada jeda antara magnet dan koil, antara besi dan koil. Jadi koil ini akan menjadi magnet ketika mendapatkan arus ya, di sini 1 2. Kemudian ini ketika tidak mendapatkan arus, gaya pegasnya ini mendorong ke atas, nempel di atas. Ini perhatikan yang ini. Nih. Yang atas ini terhubung dengan yang sebelah kiri. Yang ini, yang nah. Kemudian yang kalau mendapatkan arus, kita coba langsung saja. Lihat. Kita lihat dari samping, ini kalau penampakan dari samping seperti ini. Terhubung ke yang bagian bawah. Yang bagian bawah ini berarti connect yang sebelah sini. Ya. Ini cara kerja relay. Seperti ini terlihat SRD 5 VDC ya. 5 VDC ini artinya 5 volt DC ya, pakai adaptor. Ada yang 12, ada yang 220, tergantung bagaimana kita mau memerlukan yang mana. Nah, itu tadi kalau 1 NC 1 NO. Bagaimana kalau kita butuhnya itu lebih dari 1 NO, lebih dari 1 NC, artinya main dan plus langsung terputus dan langsung terhubung. Nah, makanya ada relay yang seperti ini, relay seperti ini. Ini pemicunya, ada 2 ini. Ini pemicunya. Kemudian inputnya mana, yang nomor 3-nya tadi. Nomor 3-nya ini istilahnya ini nomor 3-nya ini nomor 3-nya. Ini normally closed-nya, yang ini normally open-nya. Bagaimana kita tahu normally open dan normally closed? Ada di sini gambarnya, ada di sini nih. Jadi antara 1 2 3 4 ini tidak saling terhubung ya. 1 2 3 4 ini bebas. Kita kasih ini AC plus, ini AC main, ini DC plus, DC main, tidak apa-apa. Yang jelas nanti kesininya juga outputnya atau endingnya atau yang di sisi yang lainnya itu sama. Kalau sini plus 220, ya sini jadi plus 220. Ini minus listrik, ini jadi minus listrik. Ini minus adaptor, ini jadi minus adaptor. Seperti itu. Kegunaannya bisa masing-masingnya. Kita beri contoh untuk yang 12 volt ya. Kita lihat 12 volt. Spesifikasinya dilihat untuk yang di tulisan ini, input untuk magnetnya atau pemicu magnetnya ada di nomor 13 dan 14.
Di sini tulisannya sangat kecil sekali ini, ada tulisan sangat kecil sekali ini, kelihatan atau tidak ini? 13 dan 14. Di sini terlihat DC 12 volt. Lihat, nah, rekan-rekan lihat ini yang nih, lihat nih. Kalau kita lihat dari samping sebelah sini, ini bahwasanya masing-masing nomor ini berbeda-beda ya, 1, 2, 3, 4 ini saling terpisah. Jadi kita bebas menentukan, kita bisa pakai cuman salah satunya atau keempat-empatnya kita pakai semuanya, kita bisa. Kemudian kenapa harus ada relay? Kenapa nggak cukup pakai kayak gini aja, simple lah, simple. Nah, salah satu gunanya relay itu juga untuk menghemat tombol. Misal tombol seperti ini atau tombol klakson yang ada di mobil itu kan bisa empuk. Nah, empuk kayak gini. Ini kayak gini bisa untuk starter mobil. Ini kalau langsung ke dinamo starter mobil itu lama-lama akan melonyot, hangus ya kalau langsung ke starter mobil atau ke klakson atau bahkan ke lampu dim. Namun untuk ngedim celap seperti ini, kalau nggak melewati relay itu akan hangus. Yo lama-lama terbakar, gosong, nggak kuat ini. Nah, makanya di sini kita butuh relay. Relay pun ada kekuatannya. Di sini kekuatannya dia 10 ampere. 10 ampere itu artinya kalau untuk listrik rumah 220 itu berarti dia kuat untuk 2000 watt ya. Kalikan aja listrik rumah 220 volt kalikan 10 ampere berarti 2000 watt ya. Ini kayak gini ini bisa ini bisa untuk menyalakan jet pump ya. Jadi hanya tombol kecil kayak gini tuh bisa ya. Dan ini aman kalaupun kita tersentuh ini, karena apa? Karena yang akan terhubung dengan tombol ini adalah DC 5 volt ya, seperti yang tertera di sini, DC 5 volt. Jadi ini jauh-jauhkan dari tombol, yang tombolnya di sini di tempat yang aman. Bisa juga di dalam kamar mandi pengen air hangat, air panas, air dingin, tombolnya seperti ini, aman 5 volt, tidak nyetrum. Nah, ya kan? Atau bisa ke baterai. Ini bisa ini dinyalakan dengan baterai, ini bisa ini M1 M2 ini bisa dinyalakan dengan baterai ya. Ya cukup sekian dulu untuk perkenalan kita dengan relay. Jadi intinya kita tahu apa itu relay lah, gitulah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.